keramik. Terima kasih. Sebelumnya izin konfirmasi terlebih dahulu ya Ibu, apakah benar ini atas nama keramik? Iya betul. Kalau boleh tahu umurnya berapa tahun Ibu? 59 tahun. Kalau alamatnya benar di Jalan Soekarno-Hatta? Betul. Berat badannya kalau boleh tahu berapa ya Ibu? Karena tidak tercantum dalam resep. 50 kilo. 50 Iya. Baik Ibu, sebelumnya izin memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama saya Arika Nisa sebagai apoteker yang bertugas memberikan konseling pada Ibu pada hari ini. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan konseling pada hari ini? Waktunya sekitar 10 menit Ibu. Boleh Ibu. Baik. Jadi Ibu, tujuan dari konseling ini itu untuk memastikan bahwa pasien itu paham bagaimana cara minum obatnya, gitu, bagaimana cara penggunaan obatnya, sehingga dosisnya obatnya itu tepat dalam tubuhnya itu, jadi sembuh gitu penyakit-penyakitnya gitu. Sebelumnya Ibu, kemarin kan udah nih sama dokter, dari dokter menjelaskan nggak bagaimana kegunaan obatnya? Menjelaskan cuman sedikit ya, kayak selewat gitu. Kayak gimana Ibu? Ya jadi dia itu fungsinya buat ngeredain sakit perut itu. Karena saya kebetulan sakit perut Ibu. Kalau sakit perut? Iya betul. Ya. Kalau cara penggunaannya udah dijelasin? Belum. Iya. Sama apoteker yang depan juga belum? Belum. Oh belum. Harapan setelah minum obatnya udah dijelasin sama dokter? Belum juga Ibu. Oh belum. Iya. Kemarin udah dikasihkan sama apoteker ya obatnya? Sudah. Sebelumnya beberapa hari yang lalu. Ya sudah. Itu gimana Ibu? Ada efek sampingnya nggak? Efek sampingnya itu jadi sulit gitu, bisa buang air besar sama dia tuh jadi kembung gitu. Jadi gejala sembelit sama kembung itu merupakan efek samping dari obat dari kan kemarin ada 3 obat ya Bu, ada omeprazol, antasida sama sulfat. Nah itu tuh efek samping dari obat antasida sama sulfat. Nah itu biasanya terjadi karena obat-obat tersebut itu diminumnya bersamaan Ibu, apakah iya? Iya betul. Oh iya, karena belum dikasih tahu ya cara Iya, penggunaannya belum gimana. dikasih tahu. Iya, jadi itu tuh merupakan salah satu efek sampingnya. Jadi pengobatan tersebut tidak maksimal karena sulfat ini tidak pas gitu masuk ke dalam tubuhnya, tidak diserap tubuh secara baik. Kalau untuk alergi Ibu ada alergi nggak sebetulnya? Nggak ada sih kalau alergi obat ya. Kalau alergi makanan? Paling dari seafood sih kalau saya ya. Kalau sekarang lagi minum jamu atau suplemen yang lainnya? Enggak. Oke, berarti aman ya. Kalau buat kebiasaan itu kan biasanya tuh suka ada yang minum kopi atau teh pagi-pagi gitu, itu kayak gitu gak? Saya minum kopi jarang sih Bu. Kalau lagi mau aja. Jarang. Kalau teh enggak. Iya. Kalau alkohol enggak ya? Enggak. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit Ibu terkait obat, cara penggunaannya bagaimana gitu ya, biar nanti obat itu diserap oleh tubuhnya secara baik gitu. Jadi kan yang pertama itu ada obat omeprazol Ibu yang bentuknya kapsul. Ya itu diminumnya harusnya pagi-pagi Ibu, pagi sama malam, karena kan minumnya 2 kali sehari ya. Nah itu harusnya pagi sama malam. Nah itu harus diminum sebelum makan. Bisa 1 jam atau 30 menit sebelum makan. Biasanya Ibu minum sarapannya jam berapa? Saya biasanya 6:30 atau jam 7-an sih kalau sarapan. Sarapan jam 7. Nah berarti bisa tuh Ibu minum obatnya di 6:30 atau di jam 6-nya gitu. Nah itu diminumnya 1 kaplet aja setiap minum obatnya. Nah kapsul tersebut itu jangan dilepas, jangan dibuka ya Ibu. Jadi langsung diminum aja pakai air putih biasa gitu. Nah terus ada obat yang kedua, itu obat sulfat. Nah yang cair Ibu, kalsium. Iya. Nah itu tuh obat sama untuk obat lambung juga. Diminumnya itu sehari aja. Nah itu boleh minumnya bareng sama omeprazol, bisa 30 menit atau 1 jam sebelum makan gitu. Nah itu diminumnya 2 sendok teh atau enggak
ibu punya sendok takar bisa 10 ml langsung aja. Oke. Nah terus ada obat yang ketiga yaitu obat antacid. Nah ini tuh untuk pereda nyerinya gitu kan, sekarang udah mendingan sakit. Udah mendingan Ya. Nah ini tuh dari obat antacidnya gitu. Nah ini tuh diminumnya 3 kali sehari, setiap minumnya 1 tablet ibu. Nah ini tuh cara minumnya itu dikunyah ibu, jadi nggak langsung ditelan pakai air putih. Oh iya, Ya, oke. dikunyah dulu, udah dikunyah baru bisa ditelan pakai air putih gitu. Nah ini tuh obat antacid itu wajib dijeda 2 jam setelah peminuman obat kayak sucralfate sama omeprazole. Misalnya ibu tadi minumnya jam 6 nih, berarti ibu boleh minumnya di jam 8 atau jam 9 gitu. Mau bertanya, Bu, berarti kan itu harus dijeda dulu. Berarti nggak apa-apa kalau misalkan minum atau ini itu sesudah makan. Iya boleh, emang harusnya sudah makan. Jadi kan 1 jam dulu, terus makan nih, habis 1 jam makan, terus 1 jam lagi baru minum antacid, karena jedanya dari obat sebelumnya ke obat antacid ini 2 jam gitu. Tadi kan ibu suka minum teh, kadang-kadang minum kopi juga. Nah itu tuh kalau bisa dikurangin minum-minum kayak gitunya, karena itu juga penyebab asam lambung naik gitu. Jadi itu juga bisa mengiritasi lambung gitu. Nah terus kalau bisa juga makan makanan pedas, kayak minuman-minuman yang asam-asam gitu, itu tuh dikurangin. Kalau bisa makanan-makanannya tuh yang kukus-kukusan. Nah kayak gitu, yang kukus-kukusan. Nah terus tadi juga ada sembelit ya. Iya. Nah itu tuh sembelit tuh kalau bisa perbanyak aja minum air putihnya ibu. Gitu. Terus bisa coba makan buah pepaya yang memperlancar BAB gitu. Oh mungkin tadi ada yang lupa tersampaikan ibu, terkait expired dari obat-obatnya. Nah kalau buat tadi yang omeprazole yang kapsul sama antacid yang tablet itu tuh ada disediaannya ibu, di kemasan obat itu udah ada. Nah tapi kalau yang tadi yang cair sucralfate itu tuh kalau ibu udah dibuka BUD-nya itu, jadi dia bakal basinya itu di 7-14 hari. Kalau emang habis di 7 hari ya udah buang aja. Tapi kalau misalnya masih ada nih 7-14 hari, gak apa-apa dibuang aja obatnya, nggak usah diminum lagi. Oh jadi nggak boleh disimpan? Iya, disimpan. Obat itu tuh disimpannya di suhu ruang ya. Oh iya. Itu nah kalau untuk antacid itu tuh nggak wajib dihabiskan, karena hanya untuk pereda nyeri aja. Kalau emang nyerinya udah nggak sakit lagi, sakit lambung saat itu udah nggak sakit lagi, itu nggak apa-apa di stop aja gitu. Nanti kalau emang perutnya sakit lagi, diminum lagi aja antacidnya gitu. Ada yang mau ditanyain ibu? Belum sih, Bu. Boleh Nanti. nanti boleh nggak sedikit dijelasin ibu tentang cara penggunaannya? Oke, jadi kalau misalkan omeprazole sama sucralfate itu boleh berbarengan sebelum makan. Kemudian kalau misalkan antacid itu harus 2 jam sesudah jedanya dari 2 obat tadi. Iya. Gak apa-apa diminum sesudah makan dulu kan? Ya. Kalau sucralfate sama ya sama. Iya, sama. aja. Kalau sucralfate jangan lupa dikocok dulu ibu Oh iya. sirupnya. Iya gitu. Ya paling itu aja ibu. Semoga nanti kedepannya lebih membaik lagi gitu. Tapi kalau emang makin parah sembelit atau kembungnya atau emang ada efek samping yang lainnya, boleh langsung dikonsultasikan ke dokter. Sebelumnya izin yang dulu. Sini bu. Terima kasih banyak ibu. Iya, Semoga cepat sembuh ya.